Film ini dibuka dengan proses pemakaman di sebuah kota di Turki. Di sana terlihat seorang pria tua yang tampak terpukul sekaligus marah selama proses pemakaman berlangsung. Dia adalah Murad, ayahnya dari Marco yang tewas di tangan Brian karena menculik putrinya di Paris beberapa waktu lalu. Di pemakaman itu, Murad bersumpah bahwa dia akan membalas orang yang telah merenggut nyawa anaknya. To you. We will find him. Setelah melewati tragedi besar penculikan anaknya di Paris beberapa waktu lalu, Brian kini menjalani hidupnya dengan normal dan tenang. Hubungannya dengan Lenore, mantan istrinya dan putrinya Kim juga semakin membaik. Namun suatu hari saat dia datang untuk menemui Kim, Brian baru mengetahui bahwa Kim sedang pergi berkencan dengan pacarnya. She's at her boyfriend. Karena anaknya nggak ada di rumah, Brian pun mampir untuk berbincang santai dengan Lenore yang saat itu ternyata sudah bercerai dengan suaminya. Nggak ingin terlalu terbawa perasaan dengan situasi tersebut, Brian memilih untuk segera berpamitan, namun Lenore yang paham betul karakter Brian mencoba menahannya. Karena dia tahu Brian pasti akan mencari informasi soal pacar anaknya. Bahkan hanya dalam waktu 72 jam. Dan benar saja, bahkan belum sampai 24 jam, Brian sudah datang ke rumah pacar Kim saat anaknya sedang berduaan dengan pacarnya. Kim yang merasa sangat kesal karena ayahnya mengganggu waktunya dengan alasan harus belajar mengemudi, langsung membawa mobil ayahnya dengan kecepatan tinggi. Di situ dia mengatakan bahwa dia nggak suka ayahnya mengusik privasinya. Kim menjelaskan bahwa dia nggak bisa menceritakan apapun pada ayahnya karena Brian pasti akan bersikap berlebihan. Padahal dia hanya ingin memiliki kesempatan seperti perempuan-perempuan seusianya. Come in. I know how important it is for you to pass your... Thank you. Setelah mengantar anaknya pulang, Brian kemudian menghubungi temannya, yaitu Sam, untuk mengecek latar belakang pacar Kim yang bernama Jamie. Sementara itu di Paris, terlihat Jin yang baru saja pulang kerja menerima sebuah surat. Saat masuk ke dalam rumah, dia mendapati anak buahnya sudah tewas dan langsung mengeluarkan senjata. Enggak lama kemudian, anak buah Murad berhasil menodongkan pistol kepadanya dan memukulinya untuk menginterogasi soal keberadaan Brian. Jin yang mengatakan bahwa dia nggak tahu tuh di mana Brian berada, terus ditekan dan diancam agar memberikan informasi atau anak dan istrinya akan menjadi taruhannya. Di sana Jin baru menyadari bahwa kartu namanya pernah digunakan oleh Brian untuk menyusup mencari Marco sebelum menghabisi semua penculik anaknya. This is your God. Where is he? Kembali ke Brian. Hari itu dia kembali mengunjungi rumah Lenore dan mendapati Lenore yang baru saja menangis. Menyadari bahwa keadaan Lenore nggak baik-baik aja, Brian pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lenore menjawab bahwa mantan suaminya baru saja membatalkan begitu saja liburan mereka ke China. Enggak hanya itu, mantan suaminya juga kini berubah menjadi sangat kasar padanya. Mendengar hal itu, Brian mencoba mengajak Lenore dan Kim untuk ikut bersamanya ke Turki agar mereka bisa menenangkan diri sejenak sambil berjalan-jalan. Malamnya, Brian kembali berkumpul dengan teman-temannya dan memberitahu bahwa dia baru saja mengajak Lenore dan anaknya untuk ikut ke Turki. Teman-temannya pun meledek dan mengatakan bahwa mereka yakin Lenore masih mencintai Brian dan berharap bisa kembali bersama. Sedangkan di Albania, terlihat anak-anak buah Murad berusaha mencari cara untuk menemukan keberadaan Brian. Hingga akhirnya mengetahui bahwa Brian akan pergi ke Istanbul karena dia masih bekerja sama sebagai bodyguard untuk orang-orang penting di berbagai negara. Sementara itu, Brian mencoba menghubungi Lenore yang belum memberinya kabar soal keputusan liburan mereka. Tetapi secara mengejutkan,
Kim dan Lenore sudah berada di belakangnya memberikan kejutan dengan mencari tahu keberadaan Brian melalui Sam. Melihat Kim dan Lenore yang senang menikmati keindahan kota Istanbul membuat Brian ikut merasa bahagia. Di sisi lain, Murad dan anak buahnya terlihat memasuki kawasan perbatasan Turki untuk mencari Brian. Brian kemudian kembali ke kamar hotelnya yang memiliki banyak ruangan tersembunyi untuk menaruh senjatanya sebelum mengajak Lenore dan Kim keluar bersama. Namun saat Brian menjemput mereka, Lenore mengatakan bahwa dia nggak akan ikut kemana-mana karena mereka sangat lelah. Malam itu, Brian menuruti kemanapun anaknya ingin pergi, termasuk ke dalam klub malam. Walau dia sangat protektif kepada Kim, tapi dia harus mengingat ucapan Kim yang ingin hidup normal seperti anak usianya. Brian hanya duduk memantau dari kejauhan, sementara Kim terlihat menikmati malam itu dan bersenang-senang. Setelah dari klub, Brian mengajak Kim naik kapal pesiar untuk menikmati malam di Istanbul. Lalu meminta Kim menceritakan soal pacarnya dan bagaimana sih hubungan mereka berjalan. Pagi harinya, Murad dan anak buahnya sudah tiba di Istanbul dan bertemu dengan seorang teman lamanya. Murad meminta temannya menyiapkan semua rencana balas dendamnya pada Brian. Sementara itu, di lobi hotel, Brian sedang menunggu Lenore dan Kim karena akan mengajak mereka pergi makan siang di luar. Namun ketika memperhatikan sekelilingnya, Brian merasa ada sesuatu yang aneh saat melihat seorang pria duduk sambil menelepon di sudut lobi. Gak lama kemudian Lenore dan Kim datang, tapi Kim mengatakan bahwa dia gak akan ikut karena ingin memberi waktu untuk ayah dan ibunya berdua-duaan. Asli mimiu. Sebelum pergi, Brian menitipkan kunci kamar pada Kim dan memberitahu bahwa dia memiliki sebuah buku di lemari. Di perjalanan, Brian dan Lenore berbincang santai, membicarakan soal Kim yang kini sudah remaja. Sampai akhirnya Brian menyadari ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dan menyuruh Lenore untuk menoleh ke belakang. Lenore yang bingung bertanya ada apa sih sebenarnya. Namun Brian hanya mengatakan bahwa saat mobil mereka berhenti, Lenore harus keluar dan masuk ke sebuah toko untuk berpura-pura belanja. Brian gak menjelaskan apa yang terjadi, hanya menyuruhnya masuk ke toko lampu. Lalu keluar lewat toko di belakangnya, melarikan diri dan menjemput Kim di hotel. Setelah Lenore turun, Brian langsung mengambil alih situasi dan mengalihkan perhatian anak buah Murad agar menjauh dari lokasi Lenore. Di sisi lain, Lenore berusaha berjalan melewati gang sesuai arahan Brian, tetapi mendapati pintu keluar yang dituju terkunci dan mencoba mencari jalan lain. Sementara itu, di jalan, Brian terus terlibat kejar-kejaran dengan anak buahnya Murad. Sambil berusaha menghubungi Kim, Brian akhirnya terdesak ketika mobilnya ditabrak dari depan dan belakang oleh anak buah Murad. Namun saat anak buah Murad membuka mobil Brian, ternyata Brian sudah berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Brian kemudian berlari masuk ke dalam pasar, berusaha menghindari musuh yang belum dia ketahui secara pasti apa tujuannya itu. Anak buah Murad nggak menyerah dan terus mengejarnya hingga akhirnya Brian harus menghadapi mereka satu persatu dengan tangan kosong. Brian berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Murad yang mengejarnya. Namun ketika dia hendak menghabisi yang terakhir, tiba-tiba seseorang yang datang membawa Lenore yang ternyata sudah tertangkap. Brian pun langsung menelepon Kim dan mengatakan bahwa dia dan ibunya akan segera diculik. Dia juga berkata bahwa pasti ada seseorang yang akan datang memburu Kim. Brian meminta Kim untuk masuk ke kamarnya dan berlindung di tempat dia menyimpan buku-bukunya karena nggak ingin Lenore disakiti. Brian akhirnya memilih untuk menyerah. Brian dan Lenore pun akhirnya diculik dan dibawa pergi oleh anak buah Murad.
Sepanjang perjalanan, meski wajahnya ditutup nih, Brian berusaha mencari tahu jalan yang dilewati dengan mendengarkan suara-suara di sekitarnya sebagai petunjuk. Di sisi lain, Kim yang sadar dirinya sedang dikejar segera berlari ke kamar ayahnya dan bersembunyi di dalam lemari. Anak buah Murad berhasil masuk ke dalam kamar Brian dan bahkan membuka lemarinya. Namun beruntung mereka nggak menemukan Kim karena salah satu dari mereka salah menembak orang di kamar lain dan mereka harus segera melarikan diri sebelum dikejar polisi. Di tempat lain, Brian terlihat berusaha mengeluarkan alat komunikasi yang sempat ia simpan sebelum pergi dari hotel. Dia mencoba menghubungi Sam, tetapi Sam gak mengangkat teleponnya sama sekali. Brian kemudian menelepon Kim dan bersyukur karena anaknya selamat dari penculikan tersebut. Setelah itu, Brian menyuruh Kim pergi ke kedutaan Amerika untuk berlindung. Namun Kim, yang gak ingin ayah dan ibunya kenapa-napa, menolak pergi dan meminta Brian memberitahunya apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, Brian mengizinkan anaknya untuk membantu. Dia menyuruh Kim keluar dari lemari dan membuka kopernya untuk mengambil peta. Brian mengarahkan Kim untuk memetakan lokasi tempat dia berada saat ini, lalu membuat lingkaran titik tengah agar bisa mengetahui ke arah mana Kim harus bergerak. Setelah itu, Brian meminta Kim mengambil granat dan melemparkannya dari balkon supaya dia bisa mendengar ledakannya dan mengukur jarak mereka. Setelah itu, Brian menyuruh Kim untuk melihat arah mata angin dari bendera yang berkibar. Setelah mengetahuinya, Brian meminta Kim keluar dari hotel dan berjalan ke arah timur menuju titik peta yang tadi mereka buat. Mereka membawa 2 granat. Kim kemudian mencoba keluar dari hotel dengan mengambil pakaian sembarang dari loker staf hotel di lantai dasar. Setelah itu, dia berlari keluar menuju lokasi yang diarahkan Brian dengan menggunakan taksi. Sementara itu, di ruang penyekapan, Murad menghampiri Brian dan menanyakan apa dia mengingat orang-orang di foto yang ditunjukkannya. Brian menjawab bahwa dia nggak mengenal, apalagi mengingat mereka. Murad lalu mengatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang Brian habisi di Paris beberapa waktu lalu. Brian menjelaskan bahwa dia menghabisi Marco dan yang lainnya karena mereka telah menculik putrinya dan menjual banyak anak perempuan lain yang sama berharganya bagi keluarga mereka. Namun Murad gak peduli dan tetap ingin membalas dendam atas kematian putranya. Setelah itu, Murad membawa Lenor masuk, melukai lehernya, lalu menggantungnya. Murad ingin Brian melihat Lenor perlahan kehabisan darah. Dia mengatakan Brian punya 30 menit untuk menyaksikan Lenor tergantung hingga kehabisan darah dan mengancam akan menculik Kim lalu menjualnya. Setelah itu, Brian berusaha melepaskan ikatan di tangannya agar bisa menyelamatkan Lenor. Sementara Murad menyuruh anak buahnya segera bergerak mencari Kim. Brian yang akhirnya berhasil melepaskan ikatannya langsung berusaha menurunkan Lenor yang sudah sekarat karena hampir kehabisan darah. Di sisi lain, Kim terus berusaha mencapai atap yang lebih tinggi agar bisa memberi sinyal kepada ayahnya. Setelah berhasil menemukan Lenore, Brian menelepon Kim dan memintanya kembali meledakkan granat. Ternyata ledakan itu berada sangat dekat dengan lokasi Brian disandra. Brian menyuruh Kim bergerak ke arah timur, menghitung sampai 30 detik, lalu kembali meledakkan granatnya. Brian juga mengatakan bahwa dia akan memberinya tanda berupa asap yang keluar dari cerobong. Setelah Kim menemukannya, dia langsung menjatuhkan pistol dan melarikan diri karena anak buah Murad berhasil menemukannya. Setelah berhasil mendapatkan pistol dari Kim, tepat saat anak buah Murad masuk, Brian langsung menembaki mereka, mengambil senjata, dan meminta Lenore untuk menunggunya.
Setelah itu, Brian keluar dan menghabisi anak buah Murad lainnya yang sedang menonton pertandingan sepak bola. Setelah selesai dengan anak buah Murad, Brian berusaha mencari jalan pintas untuk menyelamatkan Kim yang sedang dikejar-kejar. Kim yang terdesak nggak punya pilihan selain menyerah dan berlutut. Namun saat dia hampir dihabisi, Brian datang tepat waktu untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu, Brian dan Kim pergi untuk kembali menyusun rencana. Kim mengatakan bahwa mereka semua memiliki tato yang sama seperti pria di Paris waktu itu. Brian kemudian menyuruh Kim menunggunya di mobil selama dia menyelamatkan Lenore. Jika dalam 5 menit mereka nggak kembali, Kim harus pergi ke kedutaan Amerika dan melaporkan apa yang terjadi. Saat Brian kembali masuk ke rumah tempat dia disandera, Lenore sudah nggak ada. Karena anak buah Murad membawanya pergi setelah mengetahui Brian berhasil lepas. Brian sempat melihat keberadaan Lenore, tetapi terlambat karena dia sudah lebih dulu dibawa pergi dengan mobil. Karena itu, Brian memutuskan kembali ke Kim. Namun ketika hendak masuk ke mobil, Brian melihat ada polisi di depan pintu dan memilih untuk menghabisinya sebelum pergi bersama Kim. Setelah itu, Brian menyuruh Kim mengemudikan mobil dengan cepat. Kim yang baru saja belajar menyetir merasa ragu apakah dia mampu menghindari kejaran polisi yang mulai mengejar mereka. Kim gak punya pilihan selain mengikuti arahan ayahnya untuk terus mengemudi dan gak berhenti apapun yang terjadi. Ternyata bukan hanya polisi sob, tapi juga anak buah Murad yang menemukan mobil mereka dan ikut mengejar sambil menembaki kendaraan itu. Brian meminta Kim tetap fokus, menyetir, dan gak menoleh ke belakang sementara dia membalas anak buah Murad. Setelah berhasil menjatuhkan salah satu mobil anak buah Murad, mereka masih dikejar satu mobil lainnya. Brian mengarahkan Kim untuk terus menyetir menuju kedutaan Amerika. Saat tiba di depan kedutaan, Brian tetap menyuruh Kim menerobos masuk. Setelah berada di halaman kedutaan, barulah Brian menelepon Sam untuk memastikan mereka nggak ditembak karena baru saja menerobos masuk dan membuat kekacauan. Brian kemudian meminta Kim tetap berada di kedutaan sampai dia kembali dari menyelamatkan Lenore. Setelah itu, Brian terlihat mulai mencari Lenore dengan menelusuri kembali jalur dari tempat mereka di bawah sebelumnya. Di sisi lain, Murad yang sedang mengintimidasi Lenore mengatakan bahwa mereka sebenarnya dia gak memiliki dendam pribadi padanya dan merasa kasihan karena Brian lebih memilih menyelamatkan putrinya daripada dirinya. Murad kemudian menyuruh anak buahnya menyuntikkan obat kepada Lenore untuk membuatnya menderita dan kesakitan. Sementara itu, Brian menyusuri setiap jalan berdasarkan petunjuk suara yang dia dengar saat diculik, hingga akhirnya menemukan lokasi tempat Lenore disandera. Setelah melumpuhkan penjaga di depan, Brian masuk secara diam-diam dan kembali menghabisi salah satu dari mereka. Dia lalu mengambil senjata dan masuk ke ruangan tempat Murad dan kaki tangan kepercayaannya berada. Mengetahui kedatangan Brian, Murad langsung memindahkan Lenore ke sebuah rumah dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghabisi Brian. Namun Brian yang jauh lebih cerdik mampu mengamankan diri dan menghabisi mereka satu persatu. Semakin dalam Brian masuk, pertarungan semakin sengit karena anak buah Murad bertindak semakin brutal demi menghentikannya. Sementara itu, Murad berusaha menyeret Lenore menjauh dari Brian hingga akhirnya tiba di sebuah rumah singgah. Tempat Lenore ditemukan sudah dalam keadaan gak sadarkan diri. Saat Brian hendak membawa Lenore pergi, kaki tangan kepercayaan Murad menghadangnya dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Meski sempat melukai tangan Brian, perlawanan itu nggak bertahan lama karena Brian berhasil menghabisi orang tersebut dan segera menghampiri Lenore untuk mengecek kondisinya. Menyadari bahwa semuanya belum sepenuhnya berakhir, Brian mencari Murad dan menelponnya menggunakan handphone milik anak buahnya.
akhirnya menemukan Murad sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana, Brian gak langsung menghabisinya, melainkan mengatakan bahwa dia akan menjatuhkan senjatanya dan membiarkan Murad pergi begitu saja. Karena jika Murad dibunuh, anaknya yang lain bisa saja membalas dendam. Brian juga menawarkan untuk menjatuhkan senjatanya dan membiarkan Murad pergi saja, dengan syarat dia berhenti mengganggu keluarganya. Setelah kesepakatan itu dibuat, Brian benar-benar menjatuhkan senjatanya di hadapan Murad dan berbalik pergi. Namun Murad dengan mudah mengkhianatinya dengan mengambil pistol dan mencoba menembak Brian. Naasnya bagi Murad, pistol itu sudah kosong karena pelurunya telah dibuang. Dan saat itu juga Brian langsung menghabisi Murad di tempat. Setelah semuanya selesai, Brian menghampiri Lenore dan membangunkannya. 3 minggu kemudian, mereka telah kembali ke Amerika dan Brian terlihat menunggu Kim yang sedang menjalani ujian SIM. Setelah ujian selesai, Kim dinyatakan lulus dengan nilai sangat baik dan akan segera mendapatkan SIM-nya setelah tes tersebut. Sebagai perayaan, Brian menanyakan hadiah apa sih yang ingin Kim dapatkan. Kim ternyata meminta hadiah sederhana, yaitu menikmati es krim di sebuah restoran di pinggir pantai. Namun saat pesanan datang, Brian merasa bingung karena Kim memesan 4 es krim sementara mereka hanya bertiga. Ternyata Kim mengundang Jamie untuk bergabung bersama mereka. Setelah mengetahui bahwa Jamie adalah anak yang baik, Brian pun mengizinkannya ikut dan mereka menikmati hari itu bersama-sama. Dan film ini pun berakhir. Tekken 2 nunjukin bahwa dendam hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan yang gak ada habisnya loh sob. Murad membalas kematian anaknya, Brian membalas demi keluarganya, dan semuanya berujung pada lebih banyak korban. Di sisi lain, film ini juga menegaskan satu hal yang konsisten. Kalau keluarga adalah prioritas utama bagi Brian. Apapun resikonya, dia akan selalu kembali untuk melindungi orang yang dia cintai. Namun di saat yang sama, film ini juga memperlihatkan bahwa kepercayaan itu sangat penting. Brian akhirnya belajar memberi ruang pada Kim untuk tumbuh dan bukan hanya melindungi secara berlebihan. Nih, ada kata-kata nih yang relevan sama film ini dari Mahatma Gandhi. Mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Dalam konteks film ini, kalimat itu terasa sangat relevan gak sih? Karena konflik bermula dari balas dendam yang terus diwariskan. Jika salah satu pihak nggak menghentikannya, maka kekerasan itu nggak akan pernah selesai. Nah, kalau misalkan menurut kalian gimana nih sob? Apakah menurut kalian langkah yang diambil oleh Brian itu udah tepat apa belum? Atau semakin membuatnya lebih buruk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terus kalau misalkan kalian punya saran atau apapun untuk channel ini agar menjadi lebih baik, apa yang diinginkan kalian, misalkan ada kurang ini, kurang itu, atau apa, langsung aja di kolom komentar ya, karena kita bakal selalu evaluasi untuk channel ini ke depannya menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak pernah ketinggalan cerita dan film seru lainnya. See you next time and goodbye.